saya jual aja gantungan kunci. Di situ kan dulu ada grup lain ya, FPTK. Sok yang mau bikin gantungan kunci gambar bebas, harganya 5.000 satunya. Jasmine Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Jasmine Podcast bersama saya Novi Farah Permatasari. Kali ini saya ditemani sama salah satu alumni dari UPI nih, dari DPKK. Kang boleh kenalannya dulu Ya. Kang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, saya Iqbal, tapi saya biasa dipanggil Bang Angsa ya kalau di kampus. Nggak tahu kenapa ya, nggak tahu sih. Angsa. Bang Iya. Angsa aja. Jadi dipanggil Bang Angsa Ya. aja ya. Ya, Kalau bener. Iqbal itu ciri khasnya dosen, pokoknya yang manggil Iqbal. Oh, berarti kalau udah mulai ke teman-teman ke itu Angsa ya. Angsa. Ya, oke kalau gitu. Kang Angsa, kalau boleh tahu nih, Akang nih di UPI jurusan apa ya, Kang? Jurusan Tata Boga, pendidikan Tata Jurusan Boga. Tata Boga. Di Tata Boga 2015. 2015. Oh, berarti lulus tahun kapan tuh, Kang? Kalau boleh tahu. Seharusnya sih lulusnya 2019 ya harusnya. 2019. Tapi saya telat. Berarti pas saya masuk harusnya Akang lulus. Ini lulusnya baru tahun tahun ini. Baru tahun. Ya, nggak apa-apa lah, Kang. Biar makin cinta UPI berarti Ya. Akang ini makin lama di UPI. Iya. Jadi nih, Kang, kita mau nanya sedikit nih, Kang. Boleh, banyak juga boleh. Oh iya. Akang nih sekarang udah kerja atau gimana, Kang? Aku pengangguran. Oh, sih. Ya, sekarang saya lagi ngejalanin bisnis, alhamdulillah. Bisnisnya kayaknya ceritanya panjang ya. Oh, boleh diceritain sedikit nggak tuh, Kang? Biar Usaha saya macam-macam sih. Kalau misalkan dari makanan ada Mochi Rolls, Mangangsa itu. Kalau di bidang, saya sekarang lagi di bidang dekorasi rumah. dekorasi rumah, home dari decor. Tata Boga ke dekorasi rumah agak jauh ya, Kang ya. Jauh banget. Itu gimana tuh, Kang, bisa masuk ke dekorasi rumah itu? Ceritanya gimana tuh, Kang? Itu sebenarnya baru sih, cuman apa ya istilahnya kayak hobi lagi lah itu sebenarnya. Apalagi ya? Oh ya, saya tuh bisnis juga percetakan. Oh, percetakan apa tuh, Kang, kalau boleh tahu? Hah? Percetakan apa kalau boleh tahu? Percetakan semua. Jadi sama souvenir, sama percetakan misalkan art paper atau apa, itu di saya stiker kayak gitu. Nah, alhamdulillah sampai sekarang anak-anak UPI pada ini ke saya. Oh, alhamdulillah tuh ya, jadi mulai berkembang. Gitu. Kalau boleh tahu nih, Kang, dari bisnis Akang nih, pastikan dalam sebuah bisnis ada yang namanya privilege ya. Nah, Oh, iya. kalau misalkan apa sih yang mempengaruhi dari privilege itu? Kalau boleh tahu, Kalau privilege ya, yang privilege kalau mempengaruhi privilege itu dari kesuksesan gitu. sebenarnya privilege itu gimana ya? Sebenarnya cara instan lah kalau kita sebut yang namanya privilege itu cara instan. Cara kalau diartiin kan artinya hak istimewa gitu ya. Oh iya, Privilege hak itu jadi istimewa. istilahnya kalau misalkan contoh nih ya, orang tua kita punya usaha ternak lele nih ya. Mm-mm. Nah, kita ya udah tinggal ngejalanin itu aja gitu. Oh, jadi kayak nyambung gitu ya, Kang, Gitu. ya? Kayak Atau tinggal- misalkan kita punya channel nih di Pemkot atau apa gitu. Oh, ini bisa masukin pengadaan barang nih. Nah, itu privilege istimewa. Oh gitu, jadi tinggal kita nerusin aja apa yang udah dilakuin Cara gitu ya, cara gampangnya gitulah. Hmm, Kalau- jadi apakah privilege itu mempengaruhi kesuksesan seseorang dalam berbisnis? belum tentu. Belum tentu ya? Saya dengar salah satu podcast di Om Deddy ya. Oh, Saya tuh iya? dengar yang lagi sama Kaisang. Oh Tahu iya ya? ya, Kaisang. tahu. Kata Om Deddy itu gini, kamu mah enak presiden. Jadi kalau mau bisnis apapun juga gampang. Iya, Nah, gitu. udah terkenal gitu ya. Nah, kata Kaisang tuh, ya saya memang mengakui gitu, bahwa saya anak presiden. Jadi sehingga bisnis saya tuh gampang naiknya. Mm-mm. Nah, kayak gitu. Nah, yang salah itu kata Kodidite, saya juga sama katanya tuh ke anak saya seperti itu gitu. Nah, kalau misalkan kamu nggak sukses, kamu maaf goblok. Kata Kodidite gitu kan ya. Nah, jadi kalau misalkan udah ada privilege nih tapi misalkan nggak ngejalanin itu semua, nah itu sama aja bohong gitu ya. Saya tuh kalau nggak salah pernah dengar gitu ya, kayak Nyonya Menir. Oh, udah itu kan perusahaan udah lama kan ya. Iya. Wah, udah berdiri. Tapi kan karena mungkin ya saya juga nggak tahu secara jelasnya, mungkin karena cucu-cucunya kurang
dalam memanage atau ada apa gitu yang saya tidak ketahui. Nah karena itu kan akhirnya bangkrut kan perusahaan tersebut Iya. gitu. Padahal itu privilege udah Iya. udah mateng gitu ya. yang menir berdiri sejak tahun berapa gitu berdiri aja terus ya. Iya udah, heeh. Kayak gitu kan. Tapi kan karena mungkin penerusnya tidak bisa mengelola bisnis dengan baik, Mm-mm. jadi ya seperti itu. Oh iya Buat sih. perusahaannya nggak bisa berkembang lagi. Jadi tidak mempengaruhi ya Kang ya kesuksesan dari privilege itu. Ya kalau misalkan ya nggak pandai mengelolanya lah gitu. Kalau emang bukan passionnya di situ kurang ya Kang. Tuh. Oh, gitu. Terus nih Kang, kalau boleh tahu baiknya tuh buat mulai bisnis itu kapan ya Kang ya? Ini panjang ceritanya. Iya, boleh cerita dikit nih Kang. Sebenarnya kalau misalkan kapan, ya kalau misalkan ditanya kalau kamu ya parah nanyanya kapan, ya jawabnya sekarang. Gitu. Jawabnya sekarang. Jawabannya sekarang gitu, karena jangan seperti saya gitu. Saya memulai bisnis ketika udah mepet gitu, istilahnya kepepet gitu dulu tuh gitu. Jadi kalau misalkan saya flashback dikit nggak apa ya? Iya nggak apa-apa Kang. Kalau misalkan saya ngulas balik gitu ya dulu, saya nggak sama sekali nggak punya keinginan berbisnis gitu ya. Pokoknya saya harus kerja jadi PNS, kalau nggak apalah gitu, pegawai negeri apa. Dulu tujuan saya gitu. Tapi waktu SMA tuh saya tuh pernah jualan keripik. Dulu tuh waktu musimnya Maici. Oh, Dulu iya, waktu SMA saya itu lagi musim banget itu Maici. Nah pas itu tuh ayah saya punya teman, dia jualan keripik juga nih. Tapi keripiknya kamu tahu nggak yang dijual gopek kalau di warung? Oh, keripik setan. Ya keripik setan tahu, gitu. tahu. Tapi itu tuh dia pakai stiker gitu. Stikernya tuh jadi kayak punya ngejual nama. mahal gitu ya. Oh, punya nama ya. Heeh. Dijualnya tuh harus 1.000 harganya tuh. Nah saya waktu sekolah tuh coba ngejual 2.000. Yang ngejual gitu. Taunya tiap hari tuh saya bawa gitu ya. Pertama tuh bawanya cuma 20 lah, 20 bungkus gitu. Habis. Naik lagi 50. Ternyata habis gitu. Kalau misalkan kayak gini, istilahnya saya bisa dapat sehari 50.000 lah gitu Iya, ya. bisa dapat Nah gitu. Tapi apa sih yang membedakan? Oh ternyata yang padahal nanti saya tahu ini keripik biasa lah gitu. Iya, keripik biasa. Ya. Tapi ada stikernya. Gara-gara ada nama Ada ya, Kang. stikernya itu tuh yang bikin mahal tuh kayaknya. Jadi orang-orang tuh ya harga 2.000 wajar lah ini mah. Kayaknya ini mah beda. Soalnya lagi musim Maici vibes-nya gitu waktu itu dulu tuh gitu. Nah dari situ saya mikir kayaknya senang juga ya kalau misalkan berwirausaha. Oh ya ditambah waktu itu saya pernah sakit Sakit. Waktu sakit tuh saya keripiknya tuh pokoknya saya bawa ke sekolah aja ya, ke SMA. Dulu saya SMA BPI, saya bawa ke sekolah. Nah saya tuh tapi lagi sakit, pokoknya saya nggak bisa jualan aja pokoknya di sana tuh. Nah ada teman saya si Akbar namanya tuh, udah sama saya jualin aja katanya itu, sama saya jualin. Nanti kamu mau diam aja karena saya lagi sakit gitu ya. Taunya sama si Akbar juga habis. Nah si Akbar itu tuh istilahnya apa ya, Bar ini buat kamu 10.000. Oh, iya Itu- ya. Jadi kayak ngasih komisi. Jadi saya tuh di situ saya mempelajari juga adanya soal manajemen gitu ya, manajemen. Jadi kalau misalkan di situ saya mikir lagi, yaudah ntar mah saya bawanya 100 piece, 50 kasih ke si Akbar, 50 kasih ke saya. Taunya waktu itu tuh habis semua 100 Habis piece semua. ternyata Oh. bisa. Dengan nyebar-nyebar gitu, si Akbar ke BPI 1 gitu, saya BPI 2 gitu. Nah kayak gitu dulu tuh. Sampai di situ udah aja saya nggak punya waktu itu tuh saya udah mau kuliah gitu ya, nggak keterima tuh kuliah tuh. Nah kalau misalkan swasta, nah di sini nih permasalahan dimulai tuh. Kalau misalkan saya masuk swasta, biaya kuliah tuh mahal. Oh iya, beda. Dan juga ada cobaan di keluarga lah. Jadi istilahnya orang tua saya nggak bisa ngebiayain saya nih buat kuliah. Otomatis karena saya nggak keterima juga di SNMPTN waktu dulu tuh, saya ya kerja akhirnya kerja gitu. Kerja pun setahun itu tuh tahun 2014 ke 2015 tuh kerja setahun, dan gak nyaman aja, nggak betah gitu. Saya tuh pokoknya nggak pernah betah aja, pokoknya saya keluar aja waktu itu kerja tuh. Dan pas keluar tuh alhamdulillahnya saya keterima di UPI.
Di UPI. jalur SBMPTN. Oh berarti Akang nih gap year ya? Hah? Gap year. GPT gimana? Cuti setahun. Iya, cuti setahun. Gitu. Bahasa-bahasa. Kayak gitu dulu tuh. Jadi nah pas itu tuh saya tuh alhamdulillah tuh masuk UPI aja ya gitu, masuk UPI. Nah, tapi orang tua saya cuman bisa ngebiayain saya uang kuliah doang gitu. Dulu tuh. Kan waktu SBM tuh ada pengisian ya, berapa gaji orang tua gitu. Saya ngisinya kecil dan memang gaji orang tua saya kecil gitu. Jadi tuh pas sudah mikir ya udah ya yang penting mah bayar kuliahnya aja we. Soal apa? Soal SPP. ya Pak SPP aja, UKT aja. Pokoknya soal uang jajan atau ongkos saya ngatur gitu. Di situ tuh saya tuh jadi mikir gitu kan, istilahnya tuh karena kepepet gitu ya. Mikir gitu apa ya, cari kerja apa? Saya kerja di catering aja, sampingan gitu setiap Sabtu Minggu. Lumayan dulu tuh dapat 60.000 lah dulu tuh. 60.000 60.000 sehari, 60.000 sehari, tapi ya sehari jadi diibaratkan aku tuh ke kampus sehari 10.000 lah gitu dulu tuh gitu. Cukup apanya gitu. Mikir gitu. Saya cuman apa? Ongkos istilahnya dari Antapani rumah ke UPI itu udah habis 10.000 lah buat bensin doang. Makan gimana? Iya. Nah di situ mikir saya tuh, nah jadi kalau misalkan dimulai, ya balik lagi tadi kapan dimulainya bisnis, nah jangan sampai kayak kondisinya kayak saya karena kepepet gitu. Karena kepepet. Nah di situ saya tuh karena kepepet, ini gimana caranya saya dapetin uang lebih banyak dengan cara waktu itu tuh jualan lagi keripik. Oh jualan keripik. karena saya dulu tuh inget waktu SMA, oh ya SMA pernah jualan nih sampai habis 100 gitu. Sehari bisa 100.000 dapatnya gitu. Tapi dulu mah bukan keripik ya, bukan keripik yang keripik setan lagi karena udah terusum lah. Udah lewat ya. Ngeci udah nggak usum. Nah jadi waktu itu ada keripik batagor pangsit kebetulan. Nah kebetulan dulu tuh kenapa ada ide batagor pangsit itu, dulu ibu saya jualan cuangki. Oh Cuangki tapi digusur. Karena ada pembangunan rumah sakit di dekat rumah saya, otomatis nggak bisa dagang tuh. Iya. Dari situ tuh ya udahlah Bu, tapi ini tuh si pangsitnya tuh enak, si ibu tuh bikinnya, si ibu pangsitnya enak Bu, udah aja kurang potong-potong lah pangsitnya terus jadiin keripik, bungkus aja sama saya teh. Taunya alhamdulillah laku waktu itu tuh. Waktu di kampus tuh jualan tuh berapa? 10.000-an dulu tuh. Di kampus mah udah nggak ada 2.000 lagi, 10.000 juga. Udah 10.000 lah kalau kampus mah gitu. Iya. Jualan aja saya tuh di situ. Udah jualan tuh kan ada naik turunnya ya. Lama kelamaan ya sedikit lah yang beli gitu. Padahal saya tuh udah pakai stiker. Udah dipakein stiker. Udah ngikutin cara yang SMA itu udah pakai stiker ini teh. Tapi kenapa jadi menurun? Saya punya ide stiker ya. Orang-orang tuh waktu itu tuh kebetulan lagi banyak jualan makanan. Udah aja mendingan saya bikin stikernya aja. Oh akhirnya jadilah percetakan. Nah itu udah aja bikin stikernya aja dulu tuh. Nah dari stikernya aja tuh saya punya ide lagi, daripada bikin buat makan doang, udah aja stiker kampus gitu, FPTK gitu, FPTK, UPI gitu. Semua jurusan saya bikinin, tata boga, sampai ke mesin juga ada, mesin, arsitektur, saya bikinin gitu. Nah dulu tuh kebetulan saya bikin stiker yang mini, itu tuh strategi saya tuh. Bikin stiker yang mini, harganya 1.000-an. Orang nggak mungkin beli satu lah. Iya pasti belinya banyak. Oh ini ada desain apa aja nih, ada jurusan, ada fakultas, beli. Nah dulu tuh saya tuh bikin nama branding saya tuh Angsa Napel. Stiker nempel, napel tuh artinya bahasanya nempel. Oh. Dulu tuh Angsa Napel gitu. Angsa Napel. Kayak gitu. Nah itu sampai di situ aja dulu itu cerita awal mula saya ngebisnis. Kan tadi tanya apa kapan ya? Nah nanti selanjutnya dijelasin lagi. Terus nih Kang, apa aja sih Kang yang perlu diperhatikan dalam memulai bisnis tuh? Yang perlu diperhatikan, oh ya, yang perlu diperhatikan sebenarnya gini. Kalau misalkan secara teori kan mungkin tahu modal sih pertama. Ya itu modal udah pasti. Iya. Nah itu Intan, saya soal modal ntar ada kasih tahu lagi. Iya. Tapi ada juga analisis kayak kalau misalkan secara teori kan ada analisis SWOT ya. Iya. Strength, weakness, opportunity gitu kan ya.
kan ada yang kayak gitu mungkin di kampus kan pasti diajarin ya. Iya. Tapi entah kenapa saya meskipun tahu teori-teori itu tapi jarang menjalankan gitu. Kalau saya gitu, jadi dulu tuh ya hajar aja gitu. Yang penting tuh kadang gini ya, orang terlalu banyak berencana gitu. Orang terlalu banyak planning. Oh ini jualnya ke sini, tapi actionnya mana gitu. Kadang kayak gitu. Kadang mau mulai aksinya tuh kayak gimana. Pas mau mulai aksi, modalnya kurang gitu, misalkan. Pas mulai aksi, ini jualnya ke siapa aja ya, jualnya gimana? Kan itu kan bingung gitu ya. Jadi waktu dulu pengalaman saya waktu stiker tuh, saya tuh pinjam uang ke ibu. Saya pinjam uang pinjam uang 50.000 buat nyetak stiker saya tuh gitu. Oh, jadi modalnya itu pertama Kang tuh 50.000 modal awalnya. Minjem uang itu juga minjem. Juga minjem ke ibu gitu. Udah kasih lah sama ibu tadi kasih. Nah, sudah itu teh nyetak aja stiker. Nah, kan udah itu teh balik modal ya istilahnya. Balik modal. Jadi ada lagi nih modal. Terus bertambah lagi dan ya udah yang uang 50.000 itu dibalikin ke ibu, tapi ibu nggak mau menerima, jadi kasih ke aku aja. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah waktu itu nah pas udah kejual aja stiker, nah saya tuh langsung bikin segmennya. Dari stiker itu kan saya nggak mau nih stiker teh cuman di jurusan saya aja nih, main jurusan yang lain gitu. Nah, habis jurusan saya nggak mau cuman di fakultas saya aja nih gitu. Pengen fakultas lain. Iya. Jadi saya bikin desain FPEB waktu itu, bikin desain FPIPS. Kebetulan ada yang kenal FPEB. Oh mau kerja sampingan nggak? Jualin stiker FPEB, desainnya mah udah ada. Iya. Dia ikut jualin aja gitu. Harganya waktu itu kalau dia jualnya 1.500 lah. Per lembar. Per yang mini pokoknya mah tulisan doang FPEB. Oh iya. Dijual gitu mas. Nah itu tuh ya udah lama kelamaan tuh ada lagi. Dulu tuh FIP ada si Karin, FPB ada si Alif. Saya tahu itu FPIPS ada si Sophie. Pokoknya itu channel saya tuh jual gitu. Waktu kuliah tuh saya kayak gitu. Nah suatu ketika ada yang nanya nih, Kang bikin stiker aja, bisa nggak bikin gantungan kunci kan itu? Kayak langsung saya gantungan kunci gimana ya? Nyari aja saya tuh ke pagar sih pernah sempat, tapi ada tempat yang dekat nih ada dekat rumah, harganya sekian, saya jual aja gantungan kunci. Di situ kan dulu ada grup lain ya, PTK. Sok yang mau bikin gantungan kunci gambar bebas, harganya 5.000 satunya. Pas saya tengah modal berapa? 2.000. Modalnya 2.000. Pada bikin lah, bisa foto nggak? Bisa foto saya nggak dulu tuh gitu ya? Bisa pakai foto saya nggak? Bisa ini nggak tulisin nama aja? Boleh. Banyak terus itu yang order ke saya. Orang-orang teh pada tahu saya teh si Angsa teh nunyeun ya. Gitu. Iya. Angsa teh nyeun stiker, Angsa nyeun gantungan kunci tuh gitu. Dia udah pernah tahu orang-orang tuh gitu. Jadi istilahnya mah kalau disebut terkenal, saya terkenal, tapi terkenalnya bermanfaat gitu. Iya. Gitu. Dia nggak mau gitu kalau misalnya terkenalnya bangor, terkenal nggak manfaat. Kalau misalnya terkenalnya bermanfaat gitu, menghasilkan cuan ya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Gitu. Nah itu yang menempel di orang-orang, terutama pas angkatan saya, ke angkatan bawahnya. Nah itu tuh jadi sampai saat ini, kayak contohnya sertifikat mau ke UPI gitu. Bang bisa bikin 10.000 sertifikat dari UPI Kamda ini sama UPI Umsil. Oh bisa ya. Alhamdulillah sampai sekarang tuh dipanggil terus. Itu dari percetakan. Sampai sekarang nih Kang. Sekarang alhamdulillah. Gitu. Jadi Akang nih yang bagian nyetak stiker di UPI ya. Nah, jadi kan karena dulu stiker aja, jadi sekarang merambah ke MUK, ke jam dinding dulu tuh, jam dinding yang ada logo UPI-nya. Oh iya. Sampai ke dosen-dosen juga gitu. Bisa bikin ini merchandise buat acara ini, bikin tote bag, bikin gitu. Ada yang sama saya bikinnya, ada yang saya juga maklun namanya. Ada yang maklun tuh jadi saya ngorder tapi produksinya tuh orang lain gitu. Oh iya. Tapi kan saya juga harus quality control segala macam kan. Dan harus ngemodal juga gitu. Iya.
Iya. Terus nih Kang, selanjutnya kan pasti dalam berbisnis itu kan ada naik turunnya ya. Ya pasti. Nah, itu tuh gimana sih cara Kang ngatasin masalah tersebut? Pertama mah sabar ya. Mm-mm. Kalau misalkan namanya bisnis, bukan kalau lagi tapi pasti itu ada naik turun. Itu udah jadi kepastian lah kalau namanya usaha mah. Tapi kita sabar dulu gitu. Jangan oh ini usaha ini udah nggak laku nih, terus tuh udahlah tutup aja, jangan sampai kayak gitu. Jadi sebenarnya gini ada strategi lain gini. Saya tuh pokoknya saya emang nggak mau kalau misalkan bisnis saya tuh turun gitu. Gimana caranya kalau turun harus naik gitu. Nah, kalau misal itu secara offline gitu misalnya. Kalau misalkan kita jualan offline gitu ya. Tapi kan sekarang online kan ya sekarang ya. Sekarang lagi. Nah, kalau secara offline aja dulu tuh jadi waktu di kampus tuh saya tuh ini mikir ini harus tembus ke setiap jurusan. Otomatis itu saya harus formal nih. Iya. Berarti saya harus bikin proposal gitu. Bahwa saya menyediakan ini buat keperluan misalkan acara ini gitu. Saya menyiapkan merchandise segala macam. Nah kayak gitu. Terus saya juga ngontek-ngontekin orang yang dulu pernah mesen gitu. Pernah mesen. Ngontek-ngontekin. Nah kalau misalkan secara offline mah saya juga ya kan dulu mah kalau yang soal stiker ya saya ngejual-jualin langsung ke ini. Misalnya ada yang nongkrong nih ya. Iya. Di kampus kan ada yang nongkrong. Nah, saya jualin langsung gitu. Ditawarin ya. Di asong gitu. Itu karena kalau misalkan waktu itu kalau saya ngasong gitu tuh itu tandanya saya lagi turun gitu. Penjualan saya itu lagi turun kalau saya ngasong. Kalau misalkan saya agak kerulingan, nah itu lagi naik gitu. Soalnya kan banyak yang ngechat, "Bang, mau yang ini." Gitu. Jadi harus ada usaha lah gitu. Bagaimana caranya naik gitu. Nah, itu berbeda misalkan jualan makanan gitu ya. Kalau jualan makanan kan gimana ngasong juga ya susah gitu ya. Kita jaga gerobak, jaga stand. Nah, itu alhamdulillahnya sekarang tuh kan udah era sosial media ya, iya, teknologi. Media. Nah, itu kan bisa diupayain dengan naikin branding. Misalkan di Instagram gitu ya. Naikin pokoknya upload tiap hari di Instagram tuh gitu. Habis itu ngechat-chatin gitu kan. Gitu misalkan di WA bikin status tiap hari gitu kan biasa suka ada ya ibu-ibu gitu. Iya, ibu. Ciloknya ready. Iya. Gitu kan suka ada kan cimolnya ready. Nah gitu tiap hari aja gitu nguploadin gitu. Nah kan itu kan setidaknya meskipun belum tentu ada yang beli tapi kan meningkatkan kesadaran gitu cara psikologis orang tuh oh sih ya dagang cimol gitu, oh cimol gitu cing gimana sih cimolnya tuh gitu. Nah orang tuh kayak gitu nanti mengaruh ke psikologis kita. Kayak gitu. Ya, lanjut nih Kang. Jadi gimana sih Kang cara ngelihat bisnis di masa depannya tuh? Yang apa sih yang bakalan kira-kira yang bakalan lagi trending naik daun gitu? Sebenarnya kalau misalkan lihat masa depan itu susah gitu ya. Iya. Susah gitu. Prediksi juga ya belum tentu gitu. Tapi kalau saran saya gitu ya, kita jangan stuck di stuck di satu sisi gitu ya. Kan saya kan jurusan tata boga gitu ya. Iya. Kok kenapa sih bisnisnya malah ke percetakan, malah ke home decor gitu. Kenapa ke situ? Nah itu karena saya gak stuck gitu. Saya mikir gini, oke lah sekarang bisnis kuliner kita lihat banyak ini laku gini terus saya viral gini. Nah tapi saya gak mau kalau misalkan pakai sistem kayak gitu yang viral sebentar-sebentar terus hilang. Nggak mau kayak gitu. Nah saya tuh gini mikirnya, saya tuh pengen bisnisnya yang bertahan lama gitu dan fungsional gitu ya, yang fungsional yang bakal ada terus gitu. Jadi makanan sih nggak salah sebenarnya mah bisnis makanan tuh gitu. Cuman kita juga harus lihat dulu misalkan di Bandung nih gitu. Itu pertama ngelihatnya gini, aduh kuliner di Bandung tuh udah banyak ya Kang ya. Saya udah males ya istilahnya mah kuliner di Bandung. Kecuali kalau saya tinggal di Kalimantan gitu, saya dagang cilok aja di Kalimantan, dagang cendol. Kalau di Bandung tuh aduh udah susah ya kan gitu, kalau masalah kuliner tuh gitu. Nah, tapi bukan jadi oh jangan kuliner bukan kayak gitu, enggak juga gitu. Nah sebenarnya mah cara kita bertahan tuh gimana cara kita beda gitu.
cara kita beda gitu. Gimana caranya misalkan dari hal-hal yang kecil aja, misalkan dari kemasannya beda nih, kita misalkan jualan yang simple cireng misalkan. Itu kemasannya gini nih gitu. Nah terus tuh cireng tapi pengirimannya gini nih gitu. Ada di GoFood, di Shopee Food gitu. Iya, sekarang lagi mas zamannya lewat online sih ya, pesan online. Apalagi ya kayak gitu, apalagi sekarang di era digital sekarang tuh emang udah penting banget gitu, kayak Shopee Food, GoFood, GrabFood, itu udah suatu keharusan lah kayak gitu tuh. Nah jadi jadi balik lagi ke saran saya, sebaiknya kita jangan stuck di satu titik gitu. Kalau kita belum menemukan ya, tapi kalau bisa udah menemukan, oh kita udah ini dagang ramen nih, jualan ramen udah rame, ya kita terus kembangin si ramen itu. Jangan sampai udah rame udah santai aja lah gitu. Atau saya mau ke bisnis lain lah gitu. Kita kembangin dulu sampai itu apa ya istilahnya teh sustainable gitu. Sustainable, dapat bertahan gitu. Jadi oh ya berarti berarti harus ada yang megang admin ini nih gitu. Kita udah nemuin admin misalnya. Berarti di setiap kesehariannya harus ada yang kerja nih. Ya, kita udah dapat gitu. Jadi istilahnya si aset yang berjalan tuh gitu. Kita nyaman. Nah, kalau misalkan aset udah berjalan gitu ya. Kedai ramen kita teh misalkan udah berjalan, udah rame gitu. Yang ada manajemennya, ada segala macem. Nah, kalau udah kayak gitu baru kita bisa mikirin bisnis lain gitu. Kalau udah kayak gitu, pesan saya kayak gitu. Jadi, Iya, terus nih Kang, kan tadi ngomongin soal modal ya, itu tuh gimana sih Kang buat bikin nyari modalnya gitu, awalnya, terus cara ngetahu modalnya apa aja gitu, itu gimana sih Kang? Jadi kalau kita bicara modal, sebenarnya kita pasti fokusnya ke uang gitu ya. Iya. Pasti fokusnya ke uang. Oke lah, jadi gini, kalau saran saya kita sebenarnya banyak cara. Asalkan kita bisa mempertanggungjawabkannya gitu. Banyak cara sebenarnya. Misalkan kita kerja dulu nih, kita jadi karyawan mana, kumpulin uang, nah baru kita buka usaha sendiri, itu bisa. Itu yang sering dilakukan banyak orang. Nah terus tuh kita bikin usaha kecil-kecilan dulu nih, kayak aku dulu yang jual stiker dulu nih. Itu kan udah kumpul, nah bisa jadi berkembang ke yang lebih besar lagi gitu. Nah, ada juga yang minjem. Nah, kalau minjem itu perlu dipertanggungjawabkan. Saya juga minjem kedua kalinya ke ibu. Pernah minjem. Dulu kan minjem yang 50.000 itu ya. Nah, yang kedua kalinya saya mau beli mesin percetakan gitu. Mesin ini souvenir. Dulu mesin souvenir. Saya mesin press waktu itu, mesin press. Jadi seolah-olah saya bikin proposal ke ibu tuh gitu. Ada mesin ini harga sekian, kira-kira balik modalnya gini, sekian gitu. Saya juga perlu printer, saya ada rancangannya gitu, proposalnya. Nah kalau udah itu tuh saya diskusin sama ibu, Bu saya tuh perlu mesin press ini harganya 3 juta waktu itu tuh. Perlu printer juga 1 juta, 2 juta waktu itu tuh. Saya perlu ini. Nah, nanti nanya ibu tuh, emang ini bakal bisa gitu balik modalnya kapan? Insya Allah bisa, soalnya saya tuh ngelihat penghasilan saya waktu itu di kampus seminggu bisa sampai nyampe 1 juta seminggu tuh gitu. Otomatis ini mah bisa lah gitu, insya Allah gitu, kalau gantungan kunci sama pin itu gitu ya dulu tuh. Nah karena itu pada akhirnya saya juga alhamdulillah kita bisa ngelunasin hutang ke ibu gitu. Nah waktu itu tuh, dan akhirnya berjalan aja terus sampai sekarang kan, itu istilahnya mah udah saya udah si mesin-mesin itu udah bukan hutang lagi lah istilahnya mah, dan bergerak lah. Udah itu saya bisa ngumpulin lagi buat beli laminator waktu itu, buat beli ini sampai laptop juga gitu. Pas udah rada maju, kamar saya mau diubah jadi kantor lah gitu. Saya ubah gitu, renov sendiri kayak gitu, jadi bertahap gitu. Bertahap ya. Kalau ngajuin proposal tuh sama aja kayak nyari sponsor gitu lah ya. Iya. Sponsornya ibu waktu itu. Terus nih Kang, boleh kasih tips and triknya nggak sih Kang, gimana sih caranya ngejalanin bisnis? Tips and trik ngejalanin bisnis. Kalau dulu, kalau kita bicara trik gitu ya. Kalau bicara triknya ya
kalau dulu tuh saya dari personal branding dulu. Personal branding. Jadi self branding ke orang-orang bahwa saya tuh orangnya enak kalau diajak ngobrol nih. Oh iya. Pertama gitu aja dulu pendekatannya, enak diajak ngobrol. Terus teh apa ya? Misalkan yang membuat saya dikenal, pokoknya saya dikenal, tapi dikenalnya tuh karena saya pembuat merchandise. Tuh di kampus tuh gitu. Gimana caranya saya bisa ke titik itu gitu. Pokoknya kalau ada ini kita misalkan di himpunan ya, kita perlu bikin sertifikat si bangsa aja. Saya perlu bikin shawl nih, si bangsa aja gitu. Pasti gitu. Nah, dulu teh menanamkan itu tuh lama gitu saya tuh waktunya tuh gitu. Mulai dari apa ya? Saya tuh sering nge-story juga gitu. Wah, saya bikin ini nih buat teknik mesin, waktu itu pernah gantungan kunci akrilik buat teknik mesin. Otomatis kan jurusan lain juga ngelihat ya. Dan juga ada yang nanya itu dapat dari mana gitu. Iya. Terus ke kaos. Kalau misalkan dulu tuh kaos tuh saya bikin kaos waktu KKN. Nah, waktu KKN waktu dulu tuh. Kaos KKN dulu tahun angkatan saya waktu KKN pokoknya. Nah, dulu tuh saya tuh mikir apa ya? Cuman dapat grupnya teh kelompok saya bikin kaos dari saya. Terus ada beberapa kelompok dan akhirnya cuman 5 kelompok gitu ya. Pada tahun itu gitu, tahun 2018 waktu saya KKN tuh. Nah, saya tuh udah beres KKN, saya tuh mikir gimana caranya nih tahun 2019, ya berarti angkatan 2016 ya yang KKN-nya. Gimana caranya saya bisa kelompoknya banyak lah. Dulu target saya teh bisa 50 kelompok lah. 50 kelompok juga ya Kak. Bisa 50 kelompok lah gitu. Gimana caranya? Dulu tuh saya mikir gitu. Itu planningnya tuh bisa dibilang setahun. Saya nge-planning itu tuh. Lama juga ya. Gimana caranya apa ya? Cara-cara biar saya bisa dapat klien sebanyak itu. Nah, kalau khusus kaos KKN saya nggak bisa bicarain di sini. Nah, pada akhirnya waktu itu karena saya udah punya strategi itu, dan pada akhirnya pas udah KKN 2016, saya juga deket sama anak 2016. Kenapa deket? Karena saya ngulang kuliah. Saya kuliah sama angkatan 2016 juga, sama 2017 juga. Ngulang. Jadi istilahnya saya ada di 3 angkatan. Kita dekat sama anak 2016 dulu tuh. Nah, karena dekat itu tuh ini nih kalian coba sebarin kan ini teh apa? Beda-beda ya. Tolong bantuin saya iniin apa namanya? Promoin kaos KKN ini bahwa saya teh bikin juga gitu kaos KKN. Bikin kaos. Oh, udah berapa bulan itu tuh ya? Hampir 2 bulan. Alhamdulillah itu dapat banyak dan ternyata melebihi target 100 kelompok. Waktu itu tuh se-kampus gitu. Dari situ kaget saya tuh. Pokoknya dulu tuh saya sering nongkrongnya di Warjat. Di Warjat tuh udah jadi kantor gitu ke Pak Ajat. Pak, saya bayar 20.000 pokoknya keren. buat ngelola yang bayar kaos gitu. Gitu ke Pak Ajat tuh. Nah, pas udah itu tuh udah aja. Jadi banyak gitu, kok jadi pada ngabring gitu di Warjat tuh ada apa? Pada ketemu saya gitu bawa uang. Nah, di situ saya juga ada deg-degan itu pertama kali seumur hidup malah saya megang uang 100 juta. Megang uang banyak banget ya. Terus itu sebenarnya takut sih gitu kan, apalagi cash gitu. Iya. Baru diliatin orang gitu. Di tempat umum lagi ya. Tempat umum tuh takut. Diliatin orang. Nah itu karena hal itu tuh jadi apa ya? Ngemotivasi saya lah gitu. Nah semenjak itu pas si kaos KKN itu udah beres semua ya, mau pada KKN anak-anak 2016 tuh. Ngumpul lagi, pokoknya base campnya di FPTK. Wah ramai aja di FPTK tuh, ngambilin kaos gitu. Wah ramai pokoknya mah gitu. Nah karena orang-orang tuh udah tahu dulu saya nyentrik karena rambutnya panjang. Kayak gondrong dulu. Jadi dulu gondrong. Pokoknya satu-satunya lah the one and only. Jadi pada tahu di situ tuh. Oh itu si bapak saya yang suka bikin kaos. Nah pas udah beres ya kakaknya, pada bikin kaos yang lain-lain tuh. Kang saya dulu pernah KN yang kelompok saya bikin di Akang. Saya mau bikin kaos buat ini nih, pada bikin gitu. Ada bikin lagi. Bikin lagi. Jadi terus-terusnya mengalir gitu dari kita kenal tuh gitu. Jadi bersosialisasi itu emang penting ya Kang ya gitu. Buat itu bisnis mah ya. Balik lagi, makanya saya pengen dipanggil Bang Angsa. Karena Bang Angsa teh ya
nama saya yang dikenal waktu saya bisnisan dulu gitu. Iya. Kalau Iqbal mana? Agak bingung ya karena orang kenalnya Bang Angsa ya. Gitu. Iya. Nah, itu juga jadi personal branding saya gitu, nama itu dulu. Oh gitu. Ya udah tuh Kang, karena waktu ya Kang ya udah jam segini juga, udah Ya. mau maghrib. Makasih ya Kang udah datang ke Jasmine Siap. Podcast. Makasih udah Sama-sama. cerita-cerita sedikit tentang bisnisnya Akang, tentang privilege ya. Oke, sekian segitu dulu di Jasmine Podcast episode kali ini. Terima kasih, sama saya Farah dan Bang Angsa. iya, tunggu episode selanjutnya. Bye bye.